Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuningsi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Di video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan sejarah masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusayr. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang yang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa bin Nusayr pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penaklukan Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusayr dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Sebuah gunung tempur pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya. Dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertempuran di Mekah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini karena kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar abad 8, abad lamanya. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan masuk untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pitenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya antara lain pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial politik dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu juga dengan adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan. Adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick. Raja terakhir yang dikalahkan Islam. Awal kehancuran Watt adalah Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Hal ini menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga telah mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun faktor internalnya yaitu suatu kondisi yang terdapat di dalam tubuh penguasa. Tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu dan penuh percaya diri,
Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Untuk soal yang kedua adalah jelaskan nama-nama ilmuwan muslim Andalusia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang Eropa. Ketika Islam berjaya di Spanyol, banyak para intelektual yang dikagumi oleh umat Islam dan menginspirasi orang-orang Eropa. Ada beberapa tokoh yang berasal dari Andalusia yang sangat berpengaruh bagi umat Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Hazm. Bernama lengkap Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Hazm al-Zahiri. Ia adalah sosok yang terlahir sebagai anak salah seorang pejabat di Kekhalifahan Umayyah Cordoba. Dikenal banyak orang sebagai laki-laki yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, cerdik ingatan yang kuat, dan sangat egaliter. Ibnu Hazm memposisikan dirinya sebagai ilmuwan yang independen. Ada sekitar 400 judul buku yang telah dibuat. Selain berkiprah dalam dunia intelektual, ia juga seorang aktivis politik yang pernah melibatkan diri pada pemerintahan Khalifah Abdurrahman. Yang kedua yaitu Ibnu Rushd. Memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat. Adalah sosok penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Kebesaran namanya pun tak hanya bersinar di kalangan umat Islam, tetapi juga Eropa. Ia lahir di pusat ibu kota Andalusia, Cordoba, dan besar di lingkungan ilmiah dari keluarga terpandang hingga dirinya menjadi orang yang sangat cerdas dan penuh semangat. Ibnu Rushd dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak ilmu seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Yang ketiga yaitu Ibnu Arabi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ta'i Al-Hatimi Al-Mursi atau Ibnu Arabi lahir di Murcis. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut Wahdah al-wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud Tuhan. Yang keempat yaitu Al-Zahrawi. Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi atau juga Abul Jasis merupakan sosoknya dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan yang pernah menciptakan peralatan bedah dan hingga kini beberapa alat bedah ciptaannya masih digunakan, memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia kedokteran. Al-Zahrawi adalah sosok bedah terkemuka di Cordoba. Semua ilmu praktik kedokterannya dituang dalam karyanya yang dikenal berjudul Al-Tasrif. Yang kelima yaitu Abu Ishaq Al-Zarqali. Bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqani, lahir di Toledo, Andalusia, dan tumbuh besar ketika kejayaan peradaban Islam di Andalusia berada di ujung tanduk. Al-Zarqani merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsihnya dalam bidang astronomi sangat besar, seperti meluruskan data geografis Ptolemeus dan menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Safiha, serta menciptakan sebuah jam air yang mampu menentukan jam pada siang dan malam. Untuk soal yang ketiga adalah jelaskan apa makna Renaissance dan apa sumbangan Islam terhadap kebangkitan Eropa. Pada abad 15 muncul gerakan di Eropa yang dinamakan Renaissance. Renaissance berasal dari kata Renascimento yang berarti lahir kembali atau rebirth sebagai manusia yang serba baru. Renaissance diartikan sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan kembali jiwa atau semangat manusia yang selama abad pertengahan terbelenggu dan diliputi oleh mental inactivity. Renaissance disebut juga abad kebangkitan karena ia adalah awal kebangkitan manusia Eropa yang ingin bebas dan tidak lagi terbelenggu sebagai kehendak untuk merealisasikan hakikat manusia sendiri. Renaissance merupakan gerakan yang menaruh minat untuk mempelajari dan memahami kembali peradaban Islam, kebudayaan Yunani, dan Romawi kuno. Renaissance terjadi melalui proses yang sangat panjang di mana pengaruh Islam sangat dominan dan tidak bisa dipungkiri. Pada saat Eropa mulai bangkit dan melaju dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, dunia Islam justru mengalami kemunduran dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain karena penjajahan yang mencengkeram dunia Islam, umat Islam dilanda perpecahan sengit antar mazhab serta diperparah lagi dengan munculnya berbagai sekte dan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam.
Setelah Eropa kuat karena mengambil ilmu dan peradaban dari Islam, mulailah Eropa menjajah umat Islam dan merampas kekayaannya. Renaissance yang telah membangkitkan Eropa dari keterbelakangannya itu membawa dampak luar biasa tidak hanya bagi masyarakat Eropa, namun juga bagi dunia Islam. Oleh karena dunia Islam justru mengalami kemunduran ketika Eropa mengalami kebangkitan, maka dampak yang diterima oleh dunia Islam tidak sedikit adalah dampak negatif. Dunia Islam dipaksa keadaan untuk tunduk pada pola ajaran materialistis sejak ia ditimpa musibah kemunduran ilmiah dan kelumpuhan berpikir dan tidak menemukan jalan lain kecuali lari ke dalam pelukan Eropa, lalu menerima pola ajaran ini dengan segala ekses negatifnya, dan itulah pola berpikir yang merajai seluruh kawasan dunia Islam pada saat ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.